pada saat ini saya akan menjelaskan soal dari nomor 2 pada tugas 2. Pada soal nomor 2 terdapat sebuah turbin di mana diketahui dari masukannya tersebut keadaan nomor 1, tekanannya adalah 3 MPa, derajat atau suhunya adalah 400 derajat Celcius, aliran volumetriknya adalah 85 meter kubik per menit. Sedangkan pada keluarannya yang pertama, atau kita buat keadaan 2, tekanannya 0,5 MPa, derajat atau suhunya 180 derajat Celcius, X2 atau kualitasnya 20 meter per sekon. Pada keadaan nomor 3 atau keluaran nomor 3, tekanannya diketahui 6 kPa, X3 atau kualitasnya adalah 90%. Dan ini merupakan keluaran yang terakhir atau power out. Dan pada soal yang ditanya adalah tekanan 6 kPa dan kualitas 90%, total daya yang dikembangkan oleh turbin adalah 11.400 kW. Efek energi kinetik dan potensi dapat diabaikan. Maka yang ditanya adalah menentukan sebuah laju aliran massa steam pada masing-masing dari dua pintu keluar dalam kilogram per jam. Sedangkan pada bagian B yang ditanya adalah diameter dalam M dari saluran tempat uap diekstraksi jika kecepatannya 20 meter per sekon. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya. Untuk yang bagian A, yang ditanya adalah laju alir massa pada laju alir massa steam pada masing-masing keadaan. Laju alir massa pada masing-masing keadaan. Jadi yang pertama yang kita lihat itu pada inlet 1 atau pada keadaan 1, yaitu inlet 1 yaitu M1 sama dengan luas penampang dikali laju alir dibagi dengan volume spesifik. Volume spesifik 1 dan laju alir 1 pada keadaan 1 dengan volume spesifik pada keadaan 1 sama dengan 0,994 meter pangkat 3 per kilogram. Kita tahu ini, yaitu kita lihat dari tabel uap. Selanjutnya M1 dot sama dengan, masukkan nilai ini, nilainya, rumusnya luas penampang dikali laju alir dalam keadaan pertama dibagi dengan volume spesifik 1. Masukkan nilainya, yaitu 85 meter pangkat 3 min dibagi dengan 0,994 meter pangkat 3 per kilogram. Ini kita ubah dia menjadi sekon, 1 min per 60 sekon. Maka hasilnya M1 dot sama dengan 14,25 kg per sekon. Selanjutnya kita tinjau berdasarkan kesetimbangan energi. Tinjau berdasarkan kesetimbangan energi, yaitu 0 sama dengan minus WCV dot ditambah dengan M1 dot H1 dikurang M2 dot H2 dikurang M3 dot H3, yang kemudian kita tinjau berdasarkan kesetimbangan massa. Kesetimbangan massa yaitu M3 dot sama dengan M1 dot dikurang M2 dot, yaitu WCV dot sama dengan, masukkan M1 dot H1 dikurang M2 dot H2 dikurang M1 dikurang M3
dikali dengan H3. Maka WCV dot sama dengan M1 dot dikali H1 dikurang H3 dikurang dengan M2 dot dikali H2 dikurang H3. Dengan nilai H1-nya, nilai H1 sama dengan 30,9 kJ per kilogram dan H2 sama dengan 2812 kJ per kilogram. Ini dapat dilihat dari tabel uap. Dan kemudian kita akan mencari H3-nya. Selanjutnya kita akan mencari H3. H3 sama dengan 1 dikurang X3 dikali dengan H3 dalam keadaan liquid ditambah dengan X3 dikali H3 dalam keadaan vapor. Maka kita masukkan nilainya. 1 dikurang 0,9 dikali dengan 151,5 ditambah dengan 0,9 dikali dengan 256,7. Maka hasilnya sama dengan 2325,7 kJ. Maka nilainya untuk supaya kita mengetahui berapa M2 dengan M3-nya, maka kita cari M2 sama dengan M2 dot sama dengan M1 dot dikali H1 dikurang H3 dikurang WCV dot dibagi dengan H2 dikurang H3. Tinggal memasukkan nilainya. 14,25 dikali 3.230,9 dikurang dengan 2.325,7 dikurang dengan 11400 dibagi dengan nilai H2 dikurang H3. Masukkan 2812 dikurang 232517. Maka nilainya sama dengan M2 dot sama dengan 3,08 kg per sekon. Yang selanjutnya kita cari M3-nya. M3 dot sama dengan nilai dari M1 dot dikurang M2 dot. Maka kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu 14,25 kg per sekon dikurang 3,08 kg per sekon sama dengan 11,17 kg per sekon. Maka hasilnya sama dengan 40.212 kg per hour atau per hour per jam. Ini hasilnya. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yang B. Di sini ditanya berapa diameter di dalam meter dari keluaran uap yang diekstraksi jika diketahui kecepatannya atau velocity-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, pertama, jika kita ingin mengerjakan soal yang seperti ini, yang kita cari adalah luas penampangnya. Luas penampang itu apa? Luas penampang itu adalah H2 sama dengan M2 dikali V2 per velocity. Nah, di sini V2-nya yang pertama kita akan mencari V2-nya karena V2-nya kan belum diketahui. Nah, V2. Untuk mencari V2, kita boleh menggunakan tabel uap, yaitu jika kita melihat tabel uap, kita mendapat hasil nilainya yaitu 0,4045 meter per kilogram. Ini kita peroleh dari
tabel uap. Nah, setelah udah dapat ininya, kita masukkanlah nilai dari M2, V2, dan velocity-nya. M2 tadi kan sudah kita dapat, yaitu 3,08 kg joule dikali 0,405 meter kubik per kilogram per velocity-nya 20 meter per sekon. Nah, di sini ini boleh kita hilangkan, ini ke sini dan ini ke sini. Sehingga dari perhitungan yang ini kita mendapatkan yang pertama 1,2474 per 20 dan A2-nya dari perhitungan yang ini kita dapatkan 0,0623 meter pangkat 2. Nah, setelah itu udah dapat, kan kita ditanya diameternya. Nah, untuk mencari diameternya kita boleh menggunakan rumus D2 sama dengan akar dari 4A2 per Pi. Kita masukkan langsung 4 dikali A2-nya tadi ini dikali 0,0623 per Pi-nya kita ambil 3,14. Nah, oke, setelah itu kita jumlahkan menjadi 0,2492 per 3,14. Kita bagikan, hasilnya ini adalah akar dari 0,0793. Nah, setelah itu kita akarkan lagi agar mendapat hasil akhirnya menjadi 0,282 meter. Jadi, hasil dari soal yang B ini yang ditanya diameter dalam meter, jika diketahui velocity-nya adalah 20 meter per sekon adalah 0,282 meter. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.